Rahayu, kalau yang lain rebutan untuk masuk surga, mengklaim surga hanya miliknya, maka ajaran spiritual Nusantara Islam Pancasila melaksanakan gerakan menolak masuk surga. Untuk apa? Supaya kita tidak ada pamrih berbuat baik, hanya bermohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena surga dan bukan karena takut masuk neraka. Berbuat baik tulus atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, kita kembali lagi akan mengangkat sebuah video yang sedang viral. Viral di medsos. Seorang pria perkenalkan ajaran Islam Pancasila yang menolak masuk surga tuai kecaman. Ini kami angkat beritanya di radarpena.co.id. Baru-baru ini viral di media sosial sebuah video yang membuat heboh netizen. Pasalnya, video tersebut memperlihatkan seorang pria tua yang memperkenalkan ajaran Islam Pancasila. Dalam video tersebut, pria tua itu tampak berdiri di belakang mobil sambil mengenakan kaos berwarna hijau dengan bertuliskan Islam Pancasila di bagian depan kaosnya. Dan kaca belakang mobilnya juga dihiasi slogan yang serupa. Dalam keterangannya, pria tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam Pancasila mengajarkan gerakan menolak masuk surga. Menurutnya, gerakan tersebut bertujuan agar segala kebaikan yang dilakukan hanya semata-mata untuk memohon ridho kepada Tuhan, bukan karena imbalan masuk surga ataupun hukuman masuk neraka. Ini dia videonya. Rahayu, kalau yang lain rebutan untuk masuk surga, mengklaim surga hanya miliknya, maka ajaran spiritual Nusantara Islam Pancasila melaksanakan gerakan menolak masuk surga. Untuk apa? Supaya kita tidak ada pamrih berbuat baik, hanya bermohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena surga dan bukan karena takut masuk neraka. Berbuat baik tulus atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, jadi bapak ini menamakan gerakannya spiritual Nusantara Islam Pancasila. Pertama, tidak ada atau tidak dikenal yang namanya Islam Pancasila. Jadi Islam is Islam. Islam adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka akan tertolak agama itu dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Lalu di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi di semua ayat Al-Quran yang menyebutkan kata-kata Islam tidak ada embel-embel Islam Pancasila atau Islam-Islam yang lainnya. Lalu sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, ada dua sebab diterimanya amal seseorang. Yang pertama adalah ikhlas, karena Allah kita persembahkan amalan kita untuk Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Lalu yang kedua, syarat diterimanya amal adalah kita ittiba atau mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun di dalam kita beragama, beragama Islam nih, kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada sekali lagi penyebutan Islam Pancasila. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala
kepada Rasulullah SAW dan menjadi agama yang terakhir yang menyempurnakan semua agama yang sebelumnya telah turun. Jadi mari kita beragama dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan mencukupkan diri kita dengan sebutan ad-dinul Islam, ya, ad-dinul Islam, agama Islam, tidak ada embel-embel yang lain. Jadi belajar Islam, ya, kembali kepada sumbernya, mengambil dari sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan manhaj salafus soleh, ya, dengan pemahaman salafus soleh. Jadi kita beragama bukan berdasarkan akal-akalan kita, bukan berdasarkan kemauan hawa nafsu kita. Jadi kita suka-suka aja yang memperalat agama, akhirnya kita justru menjerumuskan diri kita dan orang lain kepada kesesatan karena ketidaktahuan akan ilmu agama, dalam hal ini agama Islam. Jadi penting bagi siapapun orangnya yang mau belajar agama, khususnya Islam, itu kembali kepada sumbernya, diawali dari belajar dari sumbernya, itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan pemahaman salafus soleh. Demikian sahabat Yuk Ngaji yang dimati Allah SWT, semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.